Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk untuk perkuliahan pada kesempatan kali ini untuk pertemuan yang berikutnya terkait dengan asuhan keperawatan anestesiologi pada pasien dengan penyakit penyerta DM. Kita lanjutkan setelah kemarin kita membahas tentang konsep dari penyakit DM ya atau terkait dengan secara umum ya untuk diabetes mellitus. Kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bagaimana tindakan anestesiologi ya, terutama untuk pembedahan pada pasien yang mempunyai penyakit DM. Nah, kalau kita lihat dari efek ya tindakan pembedahan pada pasien DM ini kita harus memahami ya setelah kita kemarin sudah mengetahui bagaimana patofisiologinya ya bagaimana pembagian DM-nya, maka kita akan mengetahui bagaimana efek tindakan pembedahan. Jadi selama pembedahan ini terjadi respon katabolik ya di mana terjadi peningkatan sekresi katekolamin, juga terjadi peningkatan glukagon ya. Glukagon ini hormon untuk mengubah ya glikogen menjadi glukosa. Kemudian ada kortisol, ada terjadi penurunan sekresi insulin. Jadi insulinnya menurun tetapi glukagonnya meningkat. Sehingga akan terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah. Nah, pembedahan ini menyebabkan hiperglikemi ya. Tadi karena terjadi peningkatan glukagon dan penurunan sekresi insulin, terjadi peningkatan kadar glukosa darah menyebabkan hiperglikemi, kemudian terjadi juga ya. Jadi hiperglikemi ini selain tadi glukagonnya meningkat dan insulinnya menurun, juga bisa disebabkan oleh penurunan penggunaan glukosa darah ya, penggunaan di dalam sel. Nah, selain itu juga terjadi peningkatan gluconeogenesis ya, pembentukan glukosa baru dari selain glikogen, yaitu dari lemak ya dan protein. Selain itu juga terjadi katabolisme protein. Respon ya pada tadi yang sudah kita sebutkan ini dipacu tidak hanya oleh nyeri ya, tetapi juga oleh sekresi ya, sekresi dari peptida seperti interleukin 1 dan berbagai hormon pertumbuhan ya atau growth hormone dan prolaktin. Selanjutnya bagaimana untuk tindakan anestesi? Jadi untuk tindakan-tindakan anestesi seperti anestesi epidural tinggi ini dapat menghambat respon katabolik terhadap pembedahan dengan cara blokade aferen dan saraf otonom. Nah, untuk teknik narkotik ya dosis tinggi, contohnya seperti fentanyl, ini sebagian dapat mencegah respon stres. Nah, sedangkan pada anestesi umum ini mempunyai efek yang untuk menghambat ya, yang lebih kecil, walaupun memang pemberiannya konsentrasinya tinggi. Nah, untuk resiko penggunaan obat anestesi, ya pasien dengan penggunaan obat anestesi ini biasanya bisa menyebabkan neuropati autonomik ya, pada kasus-kasus DM ini dapat mengalami hipotensi berat ya setelah pemberian obat anestesi. Nah, ini sehingga menyebabkan adanya peningkatan resiko gastroparesis ya, juga bisa mengalami aspirasi, episode hipoksia atau kekurangan oksigen dalam jaringan dan bisa menyebabkan retensi urin. Nah, untuk hipotensi sendiri ini dapat terjadi pada sekitar 50% ya pasien yang mengalami DM ya dengan neuropati autonomik. Jadi hipotensi ya yang terjadi pada pasien DM ini 50%-nya disebabkan oleh neuropati autonomik. Selanjutnya untuk pengaruhnya. Untuk pengaruh yang lain dari obat anestesi pada penderita DM, pada obat-obatan seperti benzodiazepin ini bisa menurunkan sekresi ACTH, ya, acetylcholine hormon, ya, hormon ACTH.
Nah, ini juga akan memproduksi kortisol ya, hormon kortisol ya jika digunakan dalam dosis yang tinggi untuk dosis benzodiazepinnya ya, selama tindakan pembedahan. Ya, jadi benzodiazepin ini menurunkan sekresi hormon ACTH ya, atau hormon adrenokortikotropik ya. Hormon adrenokortikotropik ini eh, sekresinya akan menurun ya ketika diberikan benzodiazepin. Nah, selain itu juga eh, akan memsekresikan ya kortisol jika dosis benzodiazepinnya diberikan dengan dosis tinggi. Jadi akan apa ya, punya apa ya, keterbalikan. Jadi berbanding terbalik ya antara hormon adrenokortikotropik ya dengan hormon kortisol. Ya, hormon adrenokortikotropik ini akan mengalami penurunan, tetapi untuk kortisolnya akan meningkat. Atau akan memproduksi hormon kortisol. Nah, untuk obat golongan benzodiazepin ini akan menurunkan stimulasi simpatis ya, saraf simpatis. Nanti silakan dibuka-buka lagi tentang saraf ya. Jadi ada parasimpatis, ada simpatis. Lah ini akan menurunkan stimulasi simpatis ya, tetapi merangsang sekresi growth hormone dan akan menyebabkan penurunan respon glikemi pada pembedahan. Nah, bagaimana pengaruh dari obat anestesi? Nah, untuk pengaruh obat anestesi yang berikutnya adalah efek-efek tadi ya. Ini bisa ya minimal ya jika diberikan midazolam ya dengan diberikan pada dosis yang sedatif. Tetapi ini efeknya akan tinggi ya, atau bermakna jika obatnya diberikan secara terus-menerus lewat drip ya atau infus intravena. Kemudian untuk efek yang lain, untuk efek opiat, ini pada teknik anestesi dengan opiat dosis tinggi, misalkan menggunakan fentanyl, ya ini tidak hanya memberikan keseimbangan hemodinamik, juga akan memberikan keseimbangan pada hormon dan metaboliknya. Nah, jadi memang secara efektif menghambat seluruh sistem saraf simpatis ya dan sumbu hipotalamik dan pituitari. Ini memungkinkan secara langsung ya melalui hipotalamus dan pusat yang lebih tinggi pada saraf. Untuk efek yang lain, ya bagaimana dengan efek ether? Nah, untuk efek ether ini dapat meningkatkan kadar glukosa darah atau hiperglikemi. Nah, bisa mencegah efek insulin atau tadi menurunkan efek insulin, menurunkan produksi insulin ya untuk transport glukosa ke sel ya, dan secara tidak langsung juga akan secara tidak langsung ini melalui peningkatan aktivitas simpatis ya, sehingga peningkatan glikogenolisis di hati. Jadi glikogen yang ada di hati ini akan dipecah ya menjadi glukosa ya, kemudian di transfer ke pembuluh darah ya. Jadi sehingga menyebabkan darahnya mengalami peningkatan kadar glukosa. Selanjutnya, bagaimana dengan komplikasi? Nih, untuk komplikasi anestesinya. Jadi tadi kita sudah mengetahui beberapa efek dari obat-obat anestesi ya, seperti benzodiazepin, ada midazolam, ada opiat ya, opiat banyak ya. Kita sudah pernah belajar terkait dengan farmakoterapi ya, silahkan bisa dibuka-buka lagi ya. Ada yang non narkotik, ada yang non narkotik, dan ada yang narkotik ya. Itu untuk obat-obat anestesi yang biasa digunakan di di ruang operasi ya, contoh untuk narkotik ya berarti seperti
seperti fentanyl, ya ada morfin, itu juga termasuk yang obat-obat narkotik. Kalau yang obat-obatan untuk narkotik ya seperti tadi kan ada fentanyl, kemudian ada termasuk tramadol, itu juga masuk obat-obatan narkotik ya. Kemudian untuk yang non narkotik ya, contohnya yang sering digunakan adalah untuk obat ketorolak, itu masuk ke non narkotik. Nah, untuk komplikasi ya, untuk komplikasinya eh, ini terjadi resiko infeksi ya dan gangguan vaskuler. Ini kalau ya penggunaan teknik regional pada pasien diabetes ya, terutama pada apa namanya, pada tempat tusuknya. Nah, ini bisa menyebabkan atau beresiko infeksi dan gangguan vaskuler. Kemudian lebih dari itu terjadi absces epidural. Nah, ini lebih sering terjadi pada kasus-kasus anestesi spinal dan epidural. Nah, kemudian kombinasi antara anestesi lokal ya dengan epinefrin ini bisa beresiko ya lebih besar terjadi cedera pada saraf, cedera pada saraf, yaitu cedera saraf iskemik ya, atau terjadi edema ya pada penderita diabetes mellitus. Nah, ini ya terkait dengan apa namanya? Terkait dengan asuhan keperawatan anestesiologi atau keperawatan anestesiologi pada pasien dengan penyakit penyerta diabetes mellitus. Jadi ini sering berhubungan dengan bagaimana peningkatan kadar glukosa ya, kemudian penurunan kadar glukosa ya, ini juga bisa berakibat ya komplikasi tadi, bagaimana teknik selain dari obatnya, teknik eh, yang digunakan seperti anestesi ini juga mempunyai resiko pada pasien-pasien yang mengalami diabetes. Kemudian untuk kuis ya, silahkan untuk kuis bisa dijawab ya seperti biasa. Untuk kuisnya yaitu apa efek yang sering ya, atau efek yang sering terjadi ya apabila diberikan obat-obat ya, obat-obatan anestesi ya, terutama untuk pemberian obat opioid dosis tinggi ya. Oke, apa efek ya dari eh, obat opioid dosis tinggi. Jadi belum tentu efek itu efek negatif ya, tapi juga bisa terjadi efek positif. Jadi apa efek dari pemberian obat opiat dosis tinggi? Oke, ya itu adalah apa namanya, sambungan ya perkuliahan pada pertemuan sebelumnya. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan bagaimana konsep dari, terutama konsep patofisiologi dari DM. Jadi teman-teman harus paham betul ya. Jadi fungsi dari glukosa, kemudian bagaimana glukosa bisa masuk ke dalam sel ya. Jadi mulai dari pre reseptor, kemudian reseptor, post reseptor, sampai untuk loopnya. Nah, kemudian mohon untuk teman-teman semua juga bisa mempelajari bagaimana proses masuknya glukosa ke dalam sel. Nah, ini juga harus penting dipelajari ya, termasuk tadi pada organ mana yang tidak ada reseptor insulinnya. Mana yang masuk ke GLUT1 ya, di situ ada GLUT1, GLUT2 atau GLUT3, bahkan mungkin GLUT4 ya, terutama untuk GLUT4 ini biasanya terdapat reseptor insulin sehingga membutuhkan insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Kira itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.